Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan membahas tentang dasar ilmu dan tinjauan filosofis substansi manajemen pendidikan. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama Alfian Fandi Irawan, yang kedua Anissa Maulinda, yang ketiga Diah Ardini Nursa Fitri, dan yang terakhir Elsya Atarina Maudi Putri. Di sini kita akan membahas mengenai tinjauan umum substansi manajemen pendidikan, manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Tinjauan umum substansi manajemen pendidikan merupakan suatu bentuk kerjasama antar sekelompok manusia dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Substansi manajemen pendidikan meliputi manajemen kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, layanan khusus, tata usaha, dan mitra sekolah dengan masyarakat atau humas. Selanjutnya, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni kurikula, yang memiliki arti pedati atau perlombaan. Di Indonesia sendiri, kurikulum memiliki arti suatu bentuk, aturan, dan panduan mengenai segala sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Kurikulum tentunya mengalami yang namanya perkembangan dari zaman ke zaman, yang dimana perkembangan tersebut terdapat beberapa hal yang mendasari perkembangan dari suatu kurikulum tersebut. Berikut beberapa dasar-dasar perkembangan suatu kurikulum. Yang pertama yakni landasan filosofis atau sejarah. Di dalam landasan filosofis atau sejarah ini terdapat beberapa aliran yang mendasari perkembangan suatu kurikulum tersebut. Yang pertama yakni progresivisme, di mana aliran ini mengutamakan suatu kebebasan dari segala otoriter yang ada. Yang kedua, esensialisme, yakni menyatukan dua pertentangan aliran antara idealisme dan realisme. Yang ketiga, aliran perennialisme, yakni aliran yang memiliki arti mundur ke belakang atau melihat masa lampau. Yang keempat, aliran rekonstruksionalisme, memiliki arti bahwa dunia itu berbeda dengan keberadaan materi yang ada. Dan yang terakhir, aliran eksistensialisme, di mana aliran ini memfokuskan pada pengalaman suatu individu. Dengan adanya berbagai aliran yang ada yang mendasari suatu kurikulum tersebut berkembang, tentunya kurikulum pasti akan tetap mementingkan tujuan pendidikan yang utama dalam perkembangan suatu kurikulum. Selanjutnya yakni landasan psikologis. Dalam landasan psikologis terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama yakni psikologis belajar, yaitu teori yang didapatkan peserta didik selama peserta didik tersebut belajar, yang nantinya akan menjadi acuan untuk perkembangan kurikulum menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, psikologis perkembangan, yakni merupakan hasil yang terjadi pada individu untuk dijadikan bahan perkembangan kurikulum menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini meliputi tanggung jawab peserta didik dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ketika mereka sudah menyelesaikan studi di suatu sekolah. Jadi, dengan mereka melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, kita jadi tahu apakah kurikulum tersebut bermanfaat dengan baik bagi peserta didik tersebut atau tidak. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam landasan IPTEK ini, perkembangan kurikulum lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang diharapkan nantinya peserta didik akan lebih maju, kreatif, dan inovatif.
Selanjutnya, tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah. Yang ketiga, mengatur pola tingkah laku peserta didik. Dan yang keempat, membentuk watak anak bangsa yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, yakni manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah pencatatan yang dilakukan terhadap peserta didik dimulai dari proses masuk peserta didik tersebut sampai peserta didik tersebut lulus atau keluar dari suatu sekolah. Fungsi dari adanya manajemen peserta didik adalah untuk mengembangkan diri setiap individu atau diri peserta didik dengan seoptimal mungkin dalam hal sosial, aspirasi, dan potensi yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen peserta didik, ada 3. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi peserta didik. Terdapat ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Yang keempat, pengelompokan peserta didik. Yang kelima, mengatur ketidakhadiran dan kehadiran peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang kedelapan, kode etik pengadilan hukuman untuk peserta didik. Yang kesembilan, mutasi dan dropout peserta didik. Prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, peserta didik harus memiliki tujuan yang sama dan mendukung tujuan tersebut. Yang ketiga, segala misi harus dapat dikembangkan untuk mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan dilakukan untuk memersatukan keragaman peserta didik. Yang kelima, segala kegiatan merupakan upaya untuk mengatur peserta didik. Yang keenam, segala kegiatan harus dapat mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang ketujuh, segala kegiatan harus bersifat fungsional untuk sekolah, peserta didik, dan masa depan peserta didik. Baik, saya Alvan Bandirawan dari kelompok 5 presensi 5 akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses kegiatan yang dilaksanakan pada awal masuk dalam suatu organisasi pendidikan. Pendidik berarti orang yang mendidik peserta didik dalam bidang pendidikan. Beda dengan pendidik, tenaga pendidik yaitu orang yang bekerja dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik ada 9, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih. Dan selanjutnya tenaga kependidikan meliputi pimpinan pendidikan, pemilik pendidikan, pengawas pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan. Sekian dari kelompok 5. Mungkin ada yang dipertanyakan, dan terima kasih sudah melihat video dari kelompok 5. Sekian dari saya dan anggota kelompok lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.